Shalom. Kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Di akhir-akhir ini saya sering kali mendengar ada pertengkaran antara suami istri, gitu. Perselisihan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Hal ini sering terjadi di dalam keseharian kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pertemanan. Ya, tapi sebenarnya kita tidak usah bingung, kita nggak usah risau. Itu hal yang wajar saja sebenarnya, karena menurut Alkitab di Kitab Mazmur pasal 139, ya, di sana dijelaskan bahwa pemazmur ini berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya, oleh karena kejadianku dahsyat, ya." Karena kejadiannya dahsyat. Kenapa dikatakan dahsyat? Karena manusia itu diciptakan Tuhan melalui proses di dalam kandungan itu unik. Proses Allah itu sungguh luar biasa, ya. Perdebatan antara lelaki dan perempuan, suami dengan istri, itu adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertengkaran, perselisihan, perdebatan itu hal-hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan berumah tangga. Kita mau belajar secara tinjauan keilmuan, ya, seorang dokter ahli saraf. Ya, seorang dokter ahli saraf, saya sebut aja, ini berasal dari salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, ya, mengatakan bahwa struktur otak lelaki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau laki-laki itu bagian dari otak, saraf otak yang memproses bahasa ada di otak sebelah kiri. Sementara kalau perempuan, saraf yang untuk memproses bahasa ada di kedua sisi, otak kiri dan otak kanan. Ya, ada semacam jembatan neuron yang menghubungkan antara sel-sel saraf itu. Ya, ada jembatan neuron. Neuron adalah bagian dari saraf otak yang menghantarkan informasi-informasi untuk diproses. Ya, jadi perempuan itu memiliki dua sumber berbicara, yaitu otak kanan dan otak kiri. Sementara laki-laki hanya otak kiri saja. Jadi tidak heran kalau perempuan itu lebih banyak bicara, lebih suka berbicara daripada laki-laki. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari perempuan atau wanita itu terkesan cerewet, ya, itu hal yang biasa saja. Karena memang dari sononya, dari lahirnya, dari naturnya, memang perempuan memiliki dua sumber berbicara, dan dia membutuhkan ribuan kata-kata sehari yang siap meluncur dari mulutnya. Oleh sebab itu, kalau suaminya terlalu sibuk kemudian pulang ke rumah, istri menyambutnya dengan banyak cerita seperti itu. Atau kadang-kadang istri saya, seperti baru saja terjadi, ya, baru beberapa menit terjadi, istri saya cerita sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diceritakan, ya, apa yang dia lihat di internet kemudian diceritakan kepada saya. Tapi itulah perempuan, ya, itulah perempuan unik. Kita laki-laki mesti belajar untuk memahami hal yang seperti itu. Ya, tadi pemazmur sudah mengatakan bahwa aku bersyukur karena kejadianku dahsyat, ya. Aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, oleh karena kejadiannya yang dahsyat, ya, dari proses dalam rahim sudah luar biasa, ya. Manusia ini dicipta Tuhan, dirajut, ditenun oleh Tuhan secara unik dalam proses waktu, proses emosi yang dialami oleh ibunya yang menentukan emosi anaknya yang nanti kelak akan dilahirkan di bumi ini, ya. Karakternya seperti apa, emosi-emosinya seperti apa, itu akan
unik ya keadaannya. Perempuan dengan kemampuan berbicaranya itu ya harus bisa mengendalikan diri. Tentunya saya sebagai laki-laki, saya tidak bisa mengatakan itu. Biarlah firman Tuhan yang berbicara, ya. Berbicara. Rasul Paulus juga memperingatkan, ya, hendaklah wanita atau perempuan berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena memang perempuan pintar, ahli, dan memang memiliki dasar natur yang seperti itu, ya. Jadi suatu kemenangan besar apabila seorang wanita itu mampu mengendalikan kata-katanya. Sebaliknya laki-laki memiliki keunggulan. Laki-laki memiliki kelemahan di dalam berbahasa dibanding dengan kaum wanita, dengan kaum perempuan. Tetapi laki-laki memiliki keunggulan visualisasi, imajinasi. Ya, itu ya. Ya, ini bisa menjadi kekuatan, tapi sekaligus juga bisa menjadi kelemahan laki-laki. Perempuan juga memiliki keunggulan berbicara lebih dari laki-laki. Itu bisa menjadi kelemahan, tetapi juga bisa menjadi keunggulan. Yang penting di sini adalah dikendalikan. Ya, kita mohon Roh Kudus Allah memampukan kita untuk mengendalikan kita. Yang perempuan ya bisa mengendalikan kata-katanya, lidahnya, sementara laki-laki bisa mengendalikan imajinasinya. Ya, karena otak kanan dan otak kiri itu menentukan cara berpikir yang berbeda, ya, persepsi yang berbeda, analisa yang berbeda, emosi yang berbeda. Oleh sebab itu, cara berpikir antara laki-laki dan perempuan tentu banyak perbedaannya. Karena itu, kita tidak perlu terlalu mencenderungi berdebat dengan istri. Ya, saya laki-laki, makanya saya ngomongnya laki-laki, suami-suami tidak perlu meladeni atau mengajak berdebat dengan perempuan atau istrinya, karena apapun logikamu seringkali susah diterima oleh istrimu, karena istri memang memiliki daya atau sudut pandang yang berbeda. Ya, itu diizinkan Tuhan memang untuk saling melengkapi. Nggak apa-apa, biarin saja. Jadi kalau istrimu cerewet, ya biarin saja, dengerin saja. Ya, ini pengalaman pribadi. Ya, kalau istri saya sedang apa aja ya, umpamanya mengajak berdebat tentang sesuatu yang saya anggap nggak penting, ya dibiarin saja. Ya, semakin dia berdebat, semakin kita tersenyum. Ya, semakin saya bisa tersenyum. Dia agak marah sedikit, saya tetap tersenyum. Ya, seperti itu. Ya, itu cara untuk mensiasati. Ya, kita tidak bisa menolak ya istri kita banyak bicara atau suka mengungkit hal-hal yang masa lalu atau membicarakan hal-hal yang menurut laki-laki tidak penting. Kita nggak bisa membendung itu, ya, tidak bisa membendung itu. Cuma kita perlu mensiasatinya, dengarkan saja dia bicara apa. Ya, kasih kesempatan bicara, ya, apa yang dia ingin bicarakan. Ya, kalau perlu ditanggapin, kalau enggak ya sudahlah, ya. Tapi semuanya itu akan berlangsung dengan baik. Menurut pengalaman saya, ya saya biarin aja. Kalau dia ngajak berdebat, ya kalau nggak diam, ya menyingkir saja. Ya, laki-laki jangan main pukul kepada istri, ya. Tidak boleh. Memukul istri tidak boleh. Ya, menyingkir saja. Ya, Alkitab dikatakan di Amsal, ya, Amsal Salomo, ya, pasal 25, lebih baik ya tinggal di sotoh rumah. Sotoh rumah itu sudut rumah yang di atap, sudut atap rumah, daripada tinggal atau berdiam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Itu sebenarnya bukan untuk berantemnya, tapi ya menyingkirlah. Laki-laki itu punya siasat atau diberi kemampuan oleh Tuhan, berhikmatlah, pinter-pinterlah, menyingkirlah.
ya, daripada nanti tersulut emosinya jadi bertengkar yang tidak terkendali, ya. Laki-laki jangan meladeni istri ketika istri sedang membara. Jadi cara mengatasi perempuan atau istri yang sedang berkobar-kobar, ya, penuh semangat untuk mengajak berdebat atau marah begitu, ya kita diamkan saja. Ya biarin aja dia bicara apa saja, biarin aja, nggak usah ditanggapin. Semakin ditanggapin kayak nyiram api dengan minyak, jadi makin membara, dibiarin aja. Tapi kalau dia makin mendesak, semakin tidak terkendali, ya laki-laki mesti harus sabar, menyingkir saja. Ya menyingkir saja. Karena wanita ngomong yang seperti itu bukan dari hatinya. Dia hanya tersulut oleh emosinya, ya, tapi bukan dari hatinya. Percaya bahwa istrimu yang berkata kasar itu tidak dimaksudkan kasar, ya, dari dalam hatinya. Ya, nanti setelah berjalannya waktu dia akan sadar, ya, dia akan sadar. Jadi bapak-bapak, mari jangan meladeni emosi istri yang mengajak berdebat atau sedang ingin melampiaskan kemarahannya kepada bapak-bapak. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Jadi mari kita kembali kepada Alkitab saja. Semakin keras istri kita, semakin tanda kutip cerewet istri kita, itu sebenarnya menjadi seperti batu asahan, batu untuk mengasah pisau. Ya, batu untuk mengasah pisau itu semakin keras semakin baik. Ya, pisaunya semakin tajam. Ya, istri yang seperti itu diizinkan Tuhan menjadi seperti itu sebenarnya untuk mengasah kaum pria, laki-laki untuk semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, laki-laki itu teruji kesabarannya, teruji kasihnya, ya, penguasaan dirinya terlatih sehingga bisa menjadi laki-laki yang semakin hari semakin bijaksana seperti maunya Tuhan. Ya, melalui episode ini, ya, saya menghimbau kita kaum pria untuk lebih menguasai diri sendiri, memahami firman Tuhan bahwa kejadian manusia itu memang begitu ajaib, begitu dahsyat, ya, unik. Laki-laki dengan perempuan, struktur otaknya berbeda. Saya ulang lagi, struktur otaknya berbeda, jumlah selnya berbeda, dan ini mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi sudut pandangnya, mempengaruhi analisa-analisanya, mempengaruhi emosinya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara laki-laki dan perempuan, itu memang sudah dari sononya begitu. Itulah yang membuat laki-laki dan perempuan itu dijodohkan, dipersatukan untuk saling melengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung, saling membantu dalam kehidupan ini. Tidak ada laki-laki yang sempurna tanpa wanita yang mendampinginya. Tidak ada perempuan yang bisa sempurna tanpa laki-laki yang mendampinginya. Karena ini saling mendukung, saling melengkapi. Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak menikah bagaimana? Ya, kalau tidak menikah, saudara harus melatih kesabaran saudara di dalam proses kehidupan ini. Penguasaan diri saudara dilatih di dalam pergaulan. Berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat dengan teman, jangan marah, jangan emosi, jangan bermusuhan, jangan berantem berkelahi, jangan. Ya, semua bisa diselesaikan dengan cara argumen. Semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Wanita yang terlahir tanda kutip banyak berbicara, pintar berbicara atau cerewet, ya, katakanlah yang dalam pengertian dipandang secara umum negatif, ya, cerewet begitu, ya, itu bisa berubah. Yang pertama kali kalau menghadapi perempuan yang cerewet seperti itu, ya didoakan saja.
Yang kedua, izinkan firman Tuhan bekerja. Ya, dia akan berubah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengerjakan ya, memberikan satu kesadaran, pemahaman bahwa dirinya harus menguasai diri. Karena penguasaan diri ini adalah buah dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diizinkan berkarya, Roh Kudus diizinkan bekerja, ya Roh Kudus, Roh Allah itu diizinkan bekerja, nanti akan memberikan kesadaran kepada perempuan, istri kita, ya atau siapa saja untuk bisa dimampukan untuk menguasai dirinya sendiri. Kemenangan, ya saya ulang, kemenangan terbesar perempuan adalah ketika dia bisa menguasai lidahnya, bisa menguasai kata-katanya, sehingga dia tampil santun, ya cakap. Ya, cakap menguasai dirinya ya. Di Mazmur pasal 31 di sana dikatakan istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata ya. Seperti itu. Ya, cakap ini artinya ya dia sudah memiliki keahlian, ya, kemampuan untuk menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi istri yang baik, pendamping yang baik buat suaminya, pendamping yang baik buat pasangan hidupnya, menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya, menjadi teman yang baik buat tetangganya, ya karena menguasai lidahnya. Kemampuannya berbicara digunakan untuk hal-hal yang konstruktif, produktif, ya supaya kehidupan rumah tangganya bisa punya kemampuan ekonomi yang lebih baik, mendukung suaminya. Ya, tidak sedikit perempuan yang sangat sukses di dunia ini, bahkan tidak sedikit perempuan yang pendidikannya lebih hebat dari laki-laki ya. Banyak sekali di seluruh dunia ini perempuan memiliki suatu kemampuan intelektual yang tidak kalah sama laki-laki. Potensi ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan rumah tangga ya. Jadi tidak usah diperdebatkan kalau istri itu banyak bicaranya, tidak usah ditanggapi kalau istrinya itu cerewet atau cerewet sekali ya, atau sedikit-sedikit nyinyir, sedikit-sedikit ngomentarin ya, berkomentar apapun yang dilakukan suaminya dikomentarin begitu ya. Nggak usah terlalu dipikirin ya, tidak usah terlalu dipikirin karena dia mengucapkan demikian banyak perkataan itu sebagai pelampiasan kebutuhan dasarnya untuk berkata-kata. Ya kalau tidak ngomong ya bisa stres. Ya, jadi laki-laki harus memahami ya biarlah dia ngomong, biarlah dia cerita kepada kita, ya dia cerita kepada anak-anak, dia bercerita, bercengkrama, bergaul dengan banyak teman ya, menjalin hubungan pertemanan dengan banyak orang, biarin saja karena itu menjadi salah satu kebutuhannya ya. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang tapi saya meminta dan mengajak bahwa kaum pria ya bisa lebih bijaksana memahami kaum wanita khususnya istrinya bahwa memang wanita diciptakan Tuhan dari struktur otaknya, dari susunan sel-sel sarafnya memang berbeda dengan kaum pria. Kalau mensiasati perdebatan-perdebatan suami dan istri atau siapa saja, perdebatan-perdebatan antar saudara, begitu antar teman, saya selalu mengajarkan kepada jemaat saya dengan kata-kata bahasa Jawa, sing waras ngalah. Jadi yang waras itu mengalah saja. Waras dalam pengertian lebih menyadari, lebih mengerti firman Tuhan, lebih dewasa rohani, ya mengalah saja ya. Berdebat dengan orang yang belum memahami kebenaran percuma, buang energi, buang waktu ya, menghapus damai sejahtera. Oke, jadi sing waras ngalah. Dengan memahami ini, saya berharap kaum pria bisa menjadi lebih bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.